Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Supri. Apa kabar, Ya, Pak? baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa Ki660, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Supri ya. Iya, betul. Dan informasi benar ya, Betul. Pak Supri seorang chef ya. Resign dari pekerjaan, membangun usaha sendiri dengan nama yang dikenal dengan Z Patisserie. Oke, nah ini ceritanya gimana Pak sampai dengan Bapak membuat usaha seperti ini yang dimulai dengan chef backgroundnya, itu seperti apa ceritanya? Sebenarnya sih awal karir saya sebagai di dunia pastry, terutama di pastry kitchen ya, di kue, di perhotelan lebih dari 16 tahun. Saya bekerja di sana ya, sampai di perhotelan, terutama hotel-hotel bintang 5. Saya pertama di Parkland Hotel, Sheraton Bandara, terus di Four Seasons Hotel, terakhir saya di Four Seasons Hotel cukup lama, sampai 15 tahunan. Setelah itu resign. Hotel itu tertutup karena direnovasi. Akhirnya saya jajakin lagi ke cake shop ternama di Jakarta, The Harvest. Iya, The Harvest. Selama 3 tahun di sana juga saya pegang divisi produksinya. Nah, setelah 3 tahun saya pindah ke perusahaan Celebrity Cake yang milik Pak Toko Wisnu itu. Oke. Selama 1 tahun saya pegang di bagian R&D-nya untuk develop produk-produk baru bersama chef saya. Saya di sana posisinya sebagai asisten chef corporate di perusahaan Pak Wisnu tersebut selama 1 tahun. Setelah itu saya pindah lagi ke perusahaan catering cake. Dia tadinya project untuk menyuplai cake ke catering terbesar di Jakarta. Cuman pada saat itu pandemi melanda, akhirnya proyek kita harus tutup. Semenjak saat itu saya putuskan ya, karena selama pandemi itu semua perusahaan kolaps dan sangat sulit sekali untuk mencari celah untuk di dunia kerja. Dan saya putuskan saat itu untuk memulai usaha. Dan saya pikir mumpung usia saya juga belum terlampau menjalankan 60 atau pensiun, masa pensiun, karena dalam berbisnis nunggu 60 tahun nanti mungkin tenaga saya sudah habis gitu. Saya pikir kenapa nggak saya coba dari usia saya di 40 tahun gitu. Mungkin. Nah, selain faktor pandemi ya, itu apa sih pemicu terbesar ya? Artinya kan punya kesempatan, kepengalaman di berbagai tempat yang memang itu nggak dicapai oleh semua orang ya. Artinya pemicu apa sih? Kok Bapak mau gitu resign, kemudian saya buat usaha lah. Apa sih yang men-triggernya itu apa? Sebenarnya satu itu commuting kehidupan yang terlalu strict strict dalam artinya terlalu formal gitu, yang mungkin bertahun-tahun kita hidup dengan commuting tiap hari, berangkat kerja, keluar. Saya ibadah kita juga kadang tersingkirkan, kita nggak bisa fokus ke ibadah. Itu salah satu juga yang membuat saya memutuskan untuk bisa berusaha sendiri. Ya alhamdulillah dengan usaha ini ya selama 20 tahun saat saya bekerja, dan juga saya merasakan sendiri bekerja pada saat di perusahaan dengan bekerja dengan diri sendiri beda ya. Kita bisa lebih memfokuskan diri kita untuk mementingkan ibadah dan baru kerja. Sehingga terbentuklah ini pemirsa Z Patisserie. Dan di sini itu banyak ya. Ada bermacam-macam, yaitu wedding cake, kue ulang tahun, snack box, aneka pie, roti, terus hantaran pernikahan, cookies, kue basah ya. Intinya sih semua kue kita bisa bikin, karena emang background saya di pastry itu bisa bikin apa aja sebenarnya. Kita bisa akomodasi permintaan konsumen dia mau apa, dan budget tuh saya juga bisa akomodasikan mau memakai bahan yang mahal, yang sedang, yang murah, harga yang mahal, harga yang sedang, harga yang murah, kita bisa akomodasikan, disesuaikan seperti itu permintaannya. Itu sebenarnya saya punya konsep seperti itu juga, karena ya kemampuan saya untuk mengakomodasikan itu bisa kita wujudkan untuk konsumen gitu. Penasaran Pak, kita ajak pemirsa Ki660 untuk melihat produk dari Z Patisserie itu seperti apa sih? Ayo Pak ya, di sebelah mana Pak? Silakan. Ayo pemirsa ya.
Oke pemirsa, ini adalah produk-produk dari Z Patisserie Pak ya. Perkenalkan Kak, bisa dimulai dari mana nih Pak? Sebagian produk yang bisa saya bikin, pada intinya sih saya bisa bikin apa, mudah-mudahan bisa membuat apapun yang diinginkan konsumen. Nah, dia yang berhubungan dengan kue, baik itu kue 3 dimensi atau kue-kue untuk catering ini, biasa kue-kue potongan yang saya kirim untuk catering wedding biasa adanya, dan varian rasanya banyak, ada coklat, ada bisa kopi, bisa pizza. Kalau yang jenis ini ya? Jenis ini. Ada juga kue-kue seperti Black Forest, Deville yang ukuran-ukurannya sebesar seperti ini. Diangkat, Pak. Nah, ya, jadi kue-kue ulang tahun, kue-kue graduation kayak kita bisa bikin kue-kue hantaran pernikahan kue pernikahan juga bisa, atau kue tunangan, engagement, kita bisa bikin semuanya. Jenis kue bisa, dan Deville, sekelas kue-kue yang ada di kekso pertama pun saya bisa bikin. Bisa bikin ya. Oke, lengkap dengan kata-kata yang ingin disampaikan ya. Sebenarnya bisa penggunaan. Dan yang lainnya ini menarik nih, donat tapi ukurannya mini pemirsa ya. Donat mini ya. Donat mini. Ya ini saya kadang jual juga di toko-toko sekitar area rumah, dan juga saya kirim juga ke rumah sakit. Ini termasuk jenis kue donat kue yang sangat favorit di rumah sakit, ini salah kelas sekali. Karena produk saya juga emang saya bikin homemade, dia tanpa pengawet. Oh, oke. Kebanyakan donat yang berkisaran di Jakarta, di luar itu mereka bisa empuk sampai 2 hari 3 hari. Produk saya sehari pun keras dia. Pak, ini pemirsa Kisih mau tanya, ini kan harganya terjangkau ya. Betul. Untuk rasa ini bersaing tidak? Maksudnya dengan yang ada di luar sana? Sangat bersaing sekali, dengan harga kisaran 2.500 mungkin sangat terjangkau sekali, dan dengan topping asli coklat saya punya, sangat worth it sekali untuk dibeli. Walaupun mungkin ukurannya lebih kecil sedikit, tapi kualitas barang bahan yang pakai full coklat semua saya pakai. Toppingnya meses juga meses yang bukan meses murahan, Bapak bisa lihat. Meses yang berwarna yang seperti ini jarang ada di pasaran, ada yang paling di toko-toko terbesar gitu. Jangan khawatir pemirsa ya, harga terjangkau tapi rasanya tidak murahan ya. Bisa diadu Pak ya. Bisa diadu, dan bisa dilihat sendiri tampilan yang nggak mungkin dia. Tidak sampai di sini, ada lagi produk lainnya di sebelah situ Pak. Itu apa Pak namanya Pak? Kita punya produk juga bolen. Sini saya bantu perkenalkan. Bolen. Mungkin bisa diperkenalkan yang itu dulu Pak, sambil saya buka ini. Ini brownies, chew brownies. Ya. Nah, ini adalah brownies. Ini dia. Brownies yang saya juga punya juga sama. Dia stylenya brownies chewing, kalau bilang dia biasa dibuat juga di hotel atau di kekso terutama, bukan brownies yang ada di pasaran. Yang dimana teksturnya dia lihat tapi kayak rasa coklat, rich, kayak rasa coklat. Jadi benar-benar full coklat dan dia chewing. Yang saya punya sama seperti yang ada di kekso bagiannya. Oke, dan ini juga bolen ya. Dan kita punya varian rasa, ada banyak varian, tapi yang banyak terjual varian coklat dan keju. Coklat dan keju. Kita punya varian rasa, ada strawberry, ada nangka, ada bisa, tapi yang lebih dominan mereka order tuh coklat dan keju. Oh, variasi banyak bolen ya di Bapak ya. Bisa divariasin apapun. Kadang mungkin alpukat juga bisa. Oh, nah, jarang ya. Nah, ini yang di tengah ini apa? Ini ada. Itu apa nih Pak? Ini sama aja. Nah, ini udah ke packaging. Nah, ini pai susu. Pai susu. Betul. Ini salah satu produk andalan saya juga, dan termasuk yang best seller juga. Dan produksi saya regulernya dominan di produk ini juga. Betul, ya. Sampai kita kirim-kirim ke banyak juga reseller-reseller yang sering pesan ke kita secara putus. Juga saya kirim ke rumah sakit juga, kirim dan ke toko-toko sekitar sini juga. Oke. Termasuk produk andalan saya yang bestseller juga. Yang andalan, yang unggulan, dan di tiap hari ya diproduksi itu. Produksi ada dia. Pai susu ini. Oke, berarti untuk yang lain itu by PO semuanya. Dia by PO bisa. By PO. Dan di sini juga varian juga banyak. Bisa ada vanilla, ada blueberry, ada talas, ada strawberry, ada pisang, ada
lemon, apapun bisa kita modifikasi rasanya. Kalau yang di sini apa Pak? Ini yang kita blueberry punya ya? ini talas, Talas. ini vanilla, ini strawberry yang kita bikin saat ini. Oke, tapi jangan khawatir seperti yang disebutkan tadi ya. Apapun bisa kita bikin. Bisa menerima ya Betul, apa bisa. yang diinginkan oleh Ya, customernya. betul. Oke. Pak, sekarang kita ajak pemirsa ke sini untuk melihat dapurnya sekaligus membuat bagaimana cara membuat produk unggulan dari Z Patisserie itu pai susu Pak ya. Betul. Silakan Pak. Mari Pak, mari. Oke pemirsa, sekarang kita mau diajak sama Pak Supri untuk membuat produk unggulan itu pai susu Pak ya. Bahan yang digunakan untuk membuat pai susu itu apa saja Pak? Ada di sini ada icing sugar atau gula halus, ada mentega, ada putih telur dan tepung, juga ada vanila. Untuk awal kita buat kulit dulu, lalu keduanya kita buat adonan cairnya. Untuk di sini ada susu kental, ada kuning telur, ada air, dan juga ada vanila, dan juga ada perasa. Tadi kita kasih perasa strawberry, talas dan coklat. Untuk varian-variannya. Variannya. Oke, sekarang boleh deh kita mulai deh tahapnya apa aja nih awalnya. Mari Pak. Pertama kita masukkan icing dan apa namanya, gula halus. Masuk pelan-pelan seperti ini. Ini saya. Ini udah ya, saya tutup aja ya. Sudah Pak. Oke. Oke. Ini rencana mau buat berapa banyak nih? Porsi berapa? Untuk porsi sekitar berapa ya? 10 porsi ya. Kurang lebih 10-an ya. 10-an ya. Oke. 10 sampai 12-an. Kurang lebih 10-12-an. Kita bikin porsi yang kecil, nggak terlalu banyak. Buat sampling juga Pak, ya, contoh juga. Oke. Udah masuk, lalu kita masukkan apa lagi Pak? putih telurnya, kita masukkan. Putih telurnya. Ya, betul. Oh enggak sekaligus kuningnya Pak ya? Ya, jadi kita buat untuk adonan cair. Jadi untuk adonan toppingnya. Oh, beda lagi. Jadi kita pakai semua tuh di sini. Putih untuk adonan kulit, kuning kita pakai untuk adonan toppingnya. Toppingnya. Setelah itu sudah rata, mengembang. Sampai merata aja ya? Ya, dan sampai merata dan mengembang. Oke. Kita masukkan. Nah, Kita masukkan tepung. langsung sekaligus ya? Nggak perlu, nggak apa-apa ya. Asal jangan terlalu banyak mengaduk pada satu dan tepung, campur rata. Oke. Ini kalau untuk sehari-hari memang untuk di pembuatan hanya Bapak aja Pak? Iya, tapi pasti saya dan keluarga semua. Oh, keluarga juga membantu Iya. kalau untuk kapasitas yang lebih banyak lagi ya. Betul. Disesuaikan aja mungkin Iya, ya. betul. Oke. Kemudian Nah, jadi, biar rata Pak ya. Ya, setelah rata, campur rata, adonan ini kita kepalkan dan dicetak di cetakan pie. Nggak perlu Nggak perlu misalnya, nggak perlu ya? Jangan pada saat udah masuk tepung jangan terlalu banyak diaduk dengan menggunakan mixer. Oh, gitu. Kalau kita cetak adonannya seperti ini di cetakan pie. Oke. Kita harus full gak sih kalau untuk ini pie ini? Pie ini hanya tipis kisaran 2 mili, kita pakai 2 mili ketebalan 2 mili. Oh gitu, oke. Memang ini ya, sebaiknya seperti itu ya? Sebaiknya seperti itu, jadi nggak terlalu tebal juga untuk kulitnya. Nanti akan diisi dengan adonan topping. Oh iya betul, ada topping-topping Iya, juga. betul. Oke. Dapat seperti ini, sampai selesai. Oke, kanan. Oke, kan proses pencetakan ya. Cetakan, kita Terus? ini. Lalu kita Oh iya.
Langsung proses ke masuk di oven gitu Pak ya? Belum, habis itu kita buat toppingnya dulu. Oh, oke. Nah, lalu kita akan masuk ke proses pembuatan toppingnya. Ini sudah nggak digunakan, Pak ya? Saya taruh bawahnya biar lebih luas. Pertama-tama kita masukkan susu kental. Oke. Nah, kita mau buat topping apa nih rencananya Pak? Basic untuk pie susu ini semua basic dari vanilla. Vanilla ya. Nah, vanilla, kuning telur juga air. Oke. Nah ini maizena. Oke. Maizena. Udah lagi ya? Udah cukup. Cukup. Oke. Terakhir vanilla. Vanilla. Sedikit saja. Sekitar setengah sendok teh. Setengah sendok ya. Untuk ukuran 10 sampai 12. Iya. Pieces. Wah, aromanya udah mulai keluar nih Pak ya. Basic untuk vanilla semua terbuat dari vanilla. Kalau untuk perasa kita tinggal tambahkan perasa. Tinggal disesuaikan aja. Green tea kita bisa tambahkan. Kita tuang. Kita saring. Saring dulu supaya dia halus. Nah, kuning telur kalau ada untuk filter itunya ya. Iya benar-benar halus ya. Oke. Sip. Perlu sendok Pak enggak? Boleh. Dia benar-benar full juga ya, jangan terlalu full aja. 3/4 aja, karena dia akan naik. Iya, saat proses pengovenan ya. Kalau untuk kapasitas produksi yang lumayan banyak, butuh waktu juga satu-satu gini ya. Sekarang saya pakai literan. Oh, iya, pakai literan ya. Lebih cepat. Oke, kemudian langsung masuk ke proses pembakaran. Ovennya ya. Iya. Bakar kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit. Di suhu berapa, Pak? Suhu 180 sampai 190. Oke. Oke, ini sudah Nah, ini pemirsa hasilnya sudah matang ya. Sudah matang. Proses pengopen 30 sampai 40 menit ya. Oke. Dengan suhu 180 sampai 190 derajat. Oke. Ya. Berarti sudah selesai ya prosesnya? Sudah selesai, prosesnya tinggal didinginkan, lalu di packaging siap untuk dijual. Oh, didinginkan berapa lama biasanya? Kira-kira 10 sampai 15 menit. Kalau kita pakai kipas juga lebih cepat juga sih. Oke. Nah, dijualnya kemana, Pak? Tapi biar lebih ganteng kan enak kita ngobrol penjualan di tempat yang berbeda Pak, biar bisa sekaligus ganti kostumnya. Oke. Ayo Pak situ. Oke Pak, untuk Z Patisserie ini ya, sejauh ini bagaimana cara Bapak untuk memasarkan atau di mana kita bisa menemukannya? Untuk selama ini sih saya masih bergerak di lingkungan, terutama di lingkungan rumah ya. Tapi kita juga menjangkau ke kemanapun sebenarnya bisa. Dan saya masih memakai WA karena emang kita bergerak di bidang pastry yang penanganannya itu harus benar-benar spesial dan kita pegang sendiri. Oleh sebab itu saya masih bergerak karena menggunakan WhatsApp ya, dan juga Instagram. Tapi lebih cenderung ke WhatsApp untuk pemesanan dan sebagainya. Juga. Nah, di nomor berapa Pak? Di 0822
Oke. 1332 4838. Oke, dan kalau untuk mau diintip-intip nih sama pemirsa Kisi-Kisi di Instagram itu di mana Pak kita bisa temukan? Ya, @triple_G Bubunzi @triple_Z_Bubunzi. Oke. Nah, untuk reseller ini ya, itu bagaimana yang Bapak terapkan untuk syarat pertama kali menjadi reseller di Bapak itu syaratnya seperti apa, Pak? Minimal pengorderannya mungkin di atas 25 pieces sudah saya bisa kenakan harga khusus di bawah harga jual ya. Dan untuk kue-kue wedding atau kue-kue ulang tahun, pemesanan minimal 3 hari sebelumnya. Oh, 3 hari ya. 3 hari PO berarti ya. Kalaupun ingin urgent atau mendadak bisa kita diskusikan, seandainya kita bisa pekerjakan kita akan terima gitu. Oh, oke. Tapi kita punya batas yang normal dalam arti kata untuk menghindari komplain dan sebagainya, dan mungkin ketersediaan bahan kita beri jangka waktu 3 hari. Minimal 3 hari sebelum pengorderan. Untuk kue-kue wedding, terutama kue-kue 3D atau kue-kue paket pernikahan kan harus bikin secara khusus atau butuh waktu. Jadi kita minimal 3 hari kita kasih tengah waktu. Oke. Terkait harga Pak, dari mulai kisaran berapa sih kita dapat menikmati berbagai macam kue di Z Patisserie ini Pak? Kalau untuk kue-kue model sekarang yang lagi sedang ngetop Korean cake kita kisaran harga 35 sampai ke 120 kita bisa bikin. Itu juga tergantung kemauan konsumen, mungkin dari segi bahan, dari segi kualitas bahan-bahan yang dipakai untuk Korean tersebut bisa mempengaruhi harga dari mahal dan murahnya. Juga kue-kue ulang tahun kita yang ada di cake shop ternama, kita bisa bikinin dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, itu menariknya pemirsa ya. Dan insya Allah apapun yang konsumen kita inginkan, benar-benar kita bisa akomodasikan. Oke. Itu gimana sih Pak? Mungkin bisa dibocorkan sedikit ke kita itu bagaimana cara mengaturnya dengan harga yang jauh di bawah rata-rata di luar sana ya, tapi dari sisi kualitas dan rasa itu nggak jauh rasanya seperti di luar sana. Karena pastry itu sebenarnya ada intinya di pengolahan, teknik, semua aspek dalam pembuatan kue itu tergantung bersinggung atau berkaitan erat. Dimana orang mampu dapat mempunyai bahan yang sederhana atau yang kualitasnya biasa-biasa saja, pada saat dia mengolahnya secara benar akan menghasilkan rasa yang enak juga. Dan kue yang coklat pun yang kalau harganya tuh mahal, kalau dia tidak bisa mengolahnya akan menghasilkan rasa yang tidak enak juga. Bahan tepung, telur pun pada saat dia pengolahan, pembakar, dari proses penimbangan sampai pembakaran, dia tuh ada teknik yang salah tuh akan mengakibatkan si cake itu juga pasti bisa jadi gagal atau nggak enak atau sesuatu jadi berkurang teksturnya lah, rasanya. Pastry itu emang detail seperti itu, dari awal penimbangan harus eksak, dari teknik pengolahan barang, penimbangan, kebersihan alat, juga sama teknik pembakaran, mengadukan, itu ada tahap-tahap yang harus benar-benar dijalani secara benar dan rutin, dan perlu pengalaman untuk membuatnya gitu. Berarti betul nggak? Berarti kunci utama hasilnya itu berhasil atau tidak dari tekniknya itu ya? Betul. Pastry itu udah cenderung ke teknik. Ke teknik. Pakai bahan apaan pun kita bisa melihat kalau kue-kue pasar pun bisa lebih enak rasanya dengan bahan yang seperti rasanya enak. Itu salah satu teknik mereka karena mereka lakukan tiap hari berulang-ulang, dan kegagalan mereka drill terus, dia latih, akhirnya mereka bisa walaupun hanya sekelas getuk bisa enak rasanya dengan bahan yang murah. Seperti itu. Kue pun juga sama, kita bisa olah dari bahan yang murah biasa saja, tapi kalau kita mengolahnya secara benar dia akan rasanya enak. Tekniknya berarti ya. Dan ini pemirsa nanya Pak, unggulannya belum diinformasikan, harganya berapa nih pay susunya? Pay susunya kita jual harga 2.500 untuk per piecesnya. Untuk yang standar, untuk yang rasa vanilla, atau untuk yang rasa-rasa ada coklat, green tea, dan sejenisnya kita taruh di harga 3.000. Dan itu kalau kita compare ke harga pasarnya, sudah mungkin pemirsa bisa cek di pasaran harga pay susu tuh range-nya sebenarnya di harga seberapa. Pasti lebih mahal dari yang kita punya. Bisa dicek langsung deh pemirsa ya. Oke. Pak, harapan ke depannya apa nih terkait usaha ini ya dari Z Patisserie ini? Harapan ke depan dari
Pak Supri seperti apa? Harapan saya kayak usaha saya sih bisa berkembang sehingga terus berkembang dan lebih banyak dikenal orang. Dan juga saya juga berterima kasih terhadap Koperasi Dewara ini bangun berkah berdikari yang di motori oleh Pak Nanda. Banyak banget membantu kita dalam proses pemasaran, training UKM dari pemerintah. Terus saya juga membantu perizinan legalisasi dalam PRT, NIB dan halal. Kami sangat berterima kasih sekali untuk Koperasi Dewara ini yang ada di Bogor, terutama di Tajur Halang, atas bantuannya karena telah membimbing mendampingi kami untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus legalitas itu. Ada support Pak, alhamdulillah. Ya, saya mau tahu kesulitan dari Pak Supri ya. Itu awal-awal atau sampai dengan saat itu apa sih yang dirasakan tuh? Jangan hanya kesulitan, tapi solusi Bapak untuk mengatasi kesulitan itu seperti apa, Pak? Jadi kan ilmu juga nih buat kita kan. Intinya sih istiqomah sih, jalan aja. Kalau pada saya kita apapun yang kita kita temui hari ini, kita dapat cobaan apapun dulu, sebenarnya harus tetap jalan karena apapun yang terjadi matahari akan tetap bersinar sama. Besok mau ada badai hari ini, besok matahari tetap bersinar. Tugas kita hanya tetap menjalani hidup aja secara hujan itu pasti ada, Pak. Hujan pasti ada, tergantung kita aja menyikapinya seperti apa ya. Iya, betul. Oke, Pak Supri, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak ya sudah diluangkan waktunya untuk bermain ke sini, berkunjung melihat produk-produk dari Z Patisserie ini. Semoga usahanya semakin lancar, amin. berkah, dan tentunya impian Pak Supri itu Allah mudahkan semuanya. Amin. Dan demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Supri, seorang pengusaha yang dikenal dengan Z Patisserie ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi pemirsa El Sinta TV atau teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim Kisi-Kisi, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.